Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita masih tentang rukun-rukun salat. Di antaranya adalah Fatihah. Apakah Fatihah itu disyaratkan kalau seandainya orang itu tidak hafal atau tidak bisa membaca Fatihah, apakah diganti dengan surah lain atau diganti dengan yang lain? Imam Rafi'i menjawab iya, ya. Dan ayat-ayat Fatihah yang diganti tersebut, pengganti daripada surat Al-Fatihah itu adalah termasuk harus mutawaliyah, artinya nyambung dari satu ayat kepada ayat yang lainnya, sebagaimana menyambungnya ayat Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Bagaimana kalau orang nggak bisa juga baca Fatihah, baca surah lain kagak bisa, Al-Quran nggak ada yang dihafal? Fa in ajiza, apabila orang tersebut lemah, artinya nggak ada kemampuan buat baca Al-Quran, jangankan Fatihah, jangankan surah lain, Fatihah aja dia nggak hafal, apalagi disuruh ganti dengan surah lain. Ata bizikrin, laksanakan, lakukan dengan cara membaca zikir-zikir. Nggak bisa baca Fatihah, ganti Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran juga yang lain, nggak bebas, nggak terputus kewajiban dia untuk membaca pada waktu berdiri, pada waktu sholat, yaitu apa? Zikir. Dalilnya mana? Li hadisi, karena ada hadis fi sahihi Ibnu Hibban, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, jaa ilan nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, inni la astati'u ata'allamul Qur'ana, sesungguhnya saya nggak mampu untuk belajar Quran. Kan kalau nggak mampu baca Fatihah, belajar. Nggak mampu juga belajar Fatihah, baca Quran yang lain. Nggak mampu juga baca zikir. Makanya ini orang tatkala dia mengatakan ana inni la astati'u ata'allamul Qur'an, Nabi, saya nggak mampu belajar Quran. Fa'alimni, maka ajarkanlah kepada saya, ma yudzini minal Quran, apa yang dianggap cukup buat saya daripada membaca ayat Quran dalam pelaksanaan ibadah sholat. Faqala, Nabi menjawab, kalau kau nggak mampu baca Fatihah, nggak mampu baca Quran yang lain pun, qul, kata Nabi, ucapkan atau baca pada waktu kamu sholat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa? Zikir. Ya, nggak ada istilah gugur, nggak ada istilah berhenti, nggak ada istilah ninggalin sholat gara-gara nggak hafal Quran. Nggak ada istilah begitu. Kenapa? Karena memang kewajibannya harus tetap dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, wahal yustaratu ayyatiya bisab'ati anwa'in minadzikri. Kan Fatihah itu 7 ayat. Wahal yustaratu, apakah disyaratkan ayyatiya untuk mendatangkan atau membaca bisab'ati anwa', 7 macam bina zikri daripada zikir-zikir? Cukup nggak kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar? Berarti kan cuma satu macam. Ya, apakah
cukup? Ya, apakah perlu kita membaca zikirnya juga 7 macam sebagaimana ayat Fatihah 7 ayat? Wajhani, ada 2 pendapat. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, aqrabuhuma, dari 2 pendapat yang paling dekat kesohehannya adalah na'am, iya. Artinya apa? Wajib, harus disyaratkan di dalam pembacaan zikir juga harus ada 7 macam sebagaimana 7 ayat di dalam Fatihah. Maka nggak cukup kalau orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hitungannya baru 1. Ya. Nggak apalagi yang lain. Gimana nanti? Ya. Gimana nih kalau nggak apal juga dengan yang lainnya? Kalau nggak apal juga dengan yang lainnya, ulangin berkali-kali itu sampai 7 kali. Kenapa? Karena memang persyaratan. Ya, Al-Quran Fatihah itu ada 7 ayat, maka penggantinya pun minimal harus 7 ayat. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, kayak begitu. Bahkan di sini katakan wala yajuzu, tidak boleh naqsu hurufil badal, kurang daripada huruf-huruf penggantinya Fatihah. Ada berapa hurufnya Fatihah? An hurufil Fatihati, daripada huruf-huruf Fatihah. Huruf Fatihah ada sekian, maka harus penggantinya pun jumlahnya harus sama. Masya Allah. Ya, tapi jujur jamaah, orang sekarang nggak ada yang nggak hafal Fatihah. Hafal iya, tapi bener belum tentu. Betul kan ya? Iya, hafal iya, bener belum tentu kita kebanyakan. Karena apa? Karena hafal doang, belajarin nggak pernah. Nah, inilah salah satunya, harus sama jumlah hurufnya pengganti daripada Fatihah dengan surat Fatihah tersebut. Sawaun kanal badalu Qur'anan au ghairahu kal asli. Baik itu penggantinya sebagai Al-Qur'an itu Al-Qur'an atau penggantinya selain Qur'an yaitu zikir. Harus sama kal asli sebagaimana asalnya daripada Fatihah. Sekian huruf, penggantinya pun harus sekian. Kagak boleh kurang, kagak boleh lebih. Inilah ya aturan di dalam pelaksanaan yang namanya pembacaan Fatihah. Ya, Masya Allah. Ya, hal-hal yang kayak begini yang kadang-kadang kita anggap sepele, yang kita anggap biasa aja, yang kita anggap nggak ada apa-apanya. Makanya sirnya dalam sholat atau manfaat dalam sholat itu sendiri kita nggak dapetin. Gara-gara apa? Yang kayak begini aja banyak di antara kita tidak memenuhi peraturan-peraturan di dalam melaksanakan ibadah salat tersebut. Berikutnya lagi, walau kana yuhsinu ayatan minal Fatihati, kalau seandainya ada orang tersebut bagus bacaan 1 ayat dari Al-Fatihah, umpama dia hafal dari 7 ayat, hafal cuma 1 atau cuma 2 ayat daripada Fatihah, yang lainnya nggak hafal, atau hafal seluruh 7 ayat Fatihah tapi yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan mahrojnya, tajwidnya cuma 2 ayat. Gimana nih? Atabiha, baca itu ayat yang dia hafal daripada Fatihah dan yang bagus. Lantas sisanya wa yabdulul baqiya, dan diganti dengan sisanya ayat Fatihah yang lain dengan bacaan Quran yang lain atau dengan zikir yang lain, in ahsanahu, apabila lebih baik daripada bacaan Fatihahnya. Artinya apa jamaah kalau kita lihat di sini? Dari bacaan Fatihah ini, mana bacaan Fatihah ayat berapa yang kita hafal? Oh, saya hafal banget dan bener banget ayat pertama sama ayat kedua. Ayat ketiga sampai ayat ketujuh bacaan saya kagak bener, ganti dengan yang lain. Sampai begitu. Artinya apa jamaah? Wajib kita belajar Quran, wajib kita belajar Fatihah, wajib kita dengarkan bacaan Fatihah kita di hadapan seorang guru. Kenapa? Karena itu menentukan sah tidaknya daripada sholat kita. Ini hadirin, ya.
Makanya kalau sampai dia bilang saya nggak apal tapi nggak bagus, yang bagus cuma 2, yang bagus baca, sisanya yang nggak bagus bacaan Fatihah ganti. Ahsanahu, yang lebih ahsanahu, apabila yang lebih bagus lagi. Kalau nggak apal juga, yang apal cuma itu doang 2 ayat. Ayat pertama, ayat kedua dari surah Al-Fatihah, bacaan yang lain kagak apal, surah yang lain kagak apal, zikir yang lain gak apal, karroroha, ulang-ulang sampai 7 kali ayat. Sampai begitu hadirin, ya. Wala Buddha, dan harus min mura'atit tertib, harus menjaga daripada tertibnya ayat Al-Qur'an, ayat surah Al-Fatihah. Ayat pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Maksudnya bagaimana menjaga tertibnya ayat? Fa in kanatil ayatu, apabila ada ayat yang dia hafal, min awalil Fatihati, dari awal surah Al-Fatihah, atabiha awalan, baca dulu daripada ayat Fatihah yang pertama tersebut. Yang berikutnya kagak apa lagi, summa atal bil badali, kemudian baru datangkan bacaan pengganti daripada Fatihah. Jadi dia hafal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, seterusnya nggak hafal. Baca dulu ayat pertama, kedua daripada Fatihah, ayat ketiga nggak hafal, ganti dengan yang lain, baru ganti. Itu yang maksudnya tartibu, menjaga ketertiban daripada ayat Fatihah. Wa in kana, ya, fa in kana, apabila ada Fatihah yang dia hafal, min akhiril Fatihati, dari akhir surah Al-Fatihah, yang dihafal ayat ke-7 sama ayat ke-6. Ayat pertama, kedua, ketiga nggak dihafal, yang dihafal 6 sama 7 doang. Bagaimana caranya? Ya, atabil badali, baca dulu bacaan yang lain sampai 5 ayat, karena yang dihafal 2 ayat terakhir, baca dulu penggantinya, seakan-akan ayat pertama, kedua sampai ke-5. Nanti kalau udah diganti, summa bil ayati, kemudian baru dibaca ayat Fatihah yang dia hafal. Maksudnya gimana jamaah? Baca ya kayak begitu. Dia hafal surah Al-Fatihah ayat terakhir, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dihafal tuh doang. Ayat pertama sampai terakhir kagak, baca ayat lain. 6 ayat berarti kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat lain, baca ayat ini ayat, pas ayat yang ke-7 baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dibaca ghairil maghdubi alaihim dulu. Kenapa? Karena ghairil maghdubi alaihim itu adalah surah terakhir di dalam Fatihah. Begitu maksudnya hadirin, ya. Aturannya kurang lebih seperti itu, ya. Berikutnya lagi, fa illam yuhsin syai'an, gimana kagak apal juga dah, baca Fatihah kagak bisa, baca Quran kagak bisa, baca zikir nggak bisa juga, gugur nggak kewajiban sholatnya? Nah ini kan yang banyak orang begitu, ya gue nggak bisa sholat, gue nggak sholat dah. Gimana mau bisa sholat? Belajar aja kagak. Bagaimana kalau dia nggak bisa juga dah, zikir nggak bisa juga, nggak ada yang hafal? Kenapa? Karena memang baru masuk Islam. Tapi orang kafir juga sekarang pada banyak bisa Quran, ya, betul apa enggak? Iya, bukan hanya orang Islam doang, tapi banyak juga orang Islam yang bacanya kagak bener, banyak, ya. Kadang-kadang jabatannya tinggi lagi, ya, dia kagak bener bacaan Fatihahnya, nggak bener lain sebagainya. Tapi itulah kenyataan kejadian, ya, seperti itu. Ini musibah sebenarnya buat kita kaum muslimin. Kalau ada orang Islam yang kayak begitu, ya, tapi menduduki satu jabatan yang penting dalam agama. Nauzubillah. Fa illam yuhsin syai'an, apabila tidak baik sedikit pun di dalam membaca Fatihah, Quran atau zikir yang lain, bagaimana caranya? Waqafa, diri aja udah. Biqadri qiraatil Fatihati, sekedar selama orang membaca Fatihah. Berapa lama orang baca Fatihah? Ada 3 menit? Nggak ada. 2 menit? Kelamaan. 1 menit? Ada ya? Kalau bacanya cepat sih, kadang-kadang kurang juga begitu.
Berdiri kira-kira selama orang baca Fatihah, baca dah tuh, diri aja udah. Kenapa demikian? Alasannya orang nggak ada yang hafal sama sekali, baca Quran, baca zikir nggak ada yang hafal, disuruh berdiri doang. Li'anna qira'atal Fatihati wajibatun. Karena membaca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Maka dia wajib berdiri selama demikian. Wal wukufu, adapun berdirinya biqadriha, sekedar daripada pembacaan Fatihah, wajibun, maka hukumnya juga wajib. Makanya begini hadirin, ya, sesuatu yang wajib, untuk bisa melaksanakan sesuatu kewajiban itu, maka hal yang mendukung kewajiban itu adalah wajib, walaupun hukum dasarnya tidak wajib. Sama kayak kita wudu kan sampai sini doang nih, sampai sikut yang wajib. Tapi apakah rata, kita yakin rata dengan wudunya sampai sikut doang? Kan nggak mungkin. Ratanya bisa rata dengan apa? Ngelewatin. Maka ngelewatin daripada batasan apa tadi ini, sikut, maka hukumnya jadi wajib. Walaupun membasuh wudu nggak sampai lewat sikut, yang wajib tuh sampai sikut doang. Karena nggak bakal rata, nggak bakal bisa sempurna wudunya pada waktu dia membasuh kedua tangan sampai ke sikut aja, kecuali dilewatin. Ngelewatin sikut hukumnya wajib. Begitu juga orang belajar Quran, apa wajib? Enggak. Tapi gara-gara Al-Quran ini salah satu daripada rukun di dalam di dalam sholat, maka orang baca Quran hukumnya wajib. Apalagi Fatihah terutama. Ya, makanya dosa orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan sempurna, tapi dia sendiri belum pernah belajar. Sama kayak kita begini nih jamaah, kita yang namanya sholat hukumnya apa? Wajib. Maka wajib hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Apaan? Salah satunya ilmu yang kita pelajari tentang syarat rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat, maka jadi wajib juga. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena yang mendukung itu semua pelaksanaan daripada sahnya kewajiban kita kepada Allah. Makanya orang yang nggak bisa sholat, nggak ngerti aturan dalam sholat, tapi dia nggak pernah belajar, maka dia masuk dosa. Kenapa? Karena dia mau melaksanakan kewajiban tapi nggak tahu ilmunya, maka dia nggak belajar, hukumnya jadi dosa seperti itu. Ya. Berikutnya, fa iza ta'azzara ahaduhuma baqiyal akhar. Maka apabila uzur salah satu daripada keduanya, artinya apa? Dia mau baca Fatihah nggak bisa, mau baca surah yang lain nggak bisa, ya diri udah. Bagaimana kalau seandainya dirinya juga nggak sanggup, nggak bisa, gugur nggak kewajiban sholat? Ya, Fatihah nggak hafal, surah lain nggak bisa, zikir nggak bisa, diri aja nggak mampu juga, gugur kewajiban sholat? Enggak. Fa iza ta'azzara ahaduma baqiyal akhar, masih ada sisa yang lainnya. Wa mislu artinya apa? Ya udah, orang nggak mampu sholat diri, ya sholatnya duduk, kan begitu. Nggak ada istilah gugur kewajiban orang melaksanakan ibadah sholat. Sama kayak begini, perempuan, seorang perempuan, ibu-ibu atau perempuan lah, bukan ibu-ibu doang, siapapun perempuannya, dia nggak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami, kan begitu ya. Sekarang ini perempuan pengen belajar ilmu sholat, siapa yang berkewajiban? Suami yang wajib ngajarin. Kalau suami sanggup, suaminya bisa, wajib tuh suami ngajarin istri. Sekarang suami nggak sanggup, nggak bisa, karena apa? Emang nggak belajar ilmu agama, wajib suami manggilin guru ke rumah. Suami wajib manggilin guru ke rumah buat belajarin istrinya tentang sholat atau apa yang mau pelajarin kewajibannya. Wah nggak sanggup, kenapa? Kalau manggil guru ke rumah bayarannya mahal. Suami wajib memerintahkan istrinya buat datang ke majelis taklim. Begitu, ya. Nggak dilaksanakan ini semua, dosa suaminya. Kenapa? Karena dia yang punya kewajiban. Kan benar begitu.
Kenapa? Karena memang itu kewajiban yang berkaitan dengan kita sebagai kepala rumah tangga. Bisa ajarin, nggak bisa panggil guru, nggak bisa perintahkan itu istri. Makanya termasuk nanti di dalam kitab Ukulujen termasuk itu bahwa apakah dosa seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suami untuk belajar ilmu tentang sholat? Tidak. Sekedar buat ngaji doang. Selesai ngaji pulang. Tanpa izin suami dosa? Enggak. Karena apa? Karena yang dia pelajarin, yang dia datengin majelis taklimnya atau pengajiannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban, yaitu apa? Sholat. Maka dia datang tanpa izin suami, nggak apa-apa. Dosa? Enggak. Tapi ingat, selesai pengajian langsung pulang, jangan mampir kemana-mana. Nih mampir ke rumah temen, mampir ke rumah tetangga, mampir ke rumah saudara, kagak boleh. Ngajinya doang silakan, habis itu langsung pulang. Makan emang nggak ada kan begitu udah, ya nggak pakai makan, ya udah langsung aja pulang, ya nggak boleh mampir ke warung dan lain sebagainya. Ini hadirin, sampai begitu orang aja, seorang istri aja nggak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Tapi kalau buat belajar ilmu fikih, buat belajar ilmu yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah, walaupun tanpa seizin suami diperbolehkan. Suaminya gimana? Dosa kalau nggak merentahin. Ini jamaah. Makanya kewajiban-kewajiban seperti itu termasuk seperti apa? Wa misluhu at-tasyahudul akhir, sama seperti Fatihah apa? Tasawud akhir. Karena tasawud akhir termasuk rukun kauli, rukun di dalam sholat. Maka apa yang ada dalam peraturan Fatihah ada juga aturan di dalam tasahud akhir. Ya, wajib pelajari, wajib. Orang baca tahiyat kagak bener, nggak sah sholatnya. Kan begitu hadirin. Ya, maka Fatihah dulu kita pelajarin, udah bisa, udah benar, tasahud kita baca. At-tahiyatul orang kan banyak baca begini, at-tahiyatul. Betul salah, Pak? At-tahiyatul mubarakatus. Banyak salahnya di situ, banyak tasydid. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Begitu ya. Nah, apa namanya kalau kita punya tuh buku petunjuk sholat, kalau kita punya buku petunjuk sholat di situ enak ada ada bacaan tasyahudnya dan juga memang ada harkatnya. Baca dah tuh. Ada di Fathul Mu'in, cuman nggak ada harkatnya di Fathul Mu'in. Ada tulisan tasawufnya tapi nggak ada harkatnya, kita nggak bisa baca juga. Yang benar bacaannya jangan atahiyatul kurang satu, betul nggak? Atahiyatul harusnya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, terus sampai habis harus dipelajarin, ya. Qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah berkata, wa misluhu, sama seperti tasawud akhir, at-tasyahudul awal, yaitu tasyahud awal, wal kunutu, dan juga kunut. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Karena tasyahud awal dan juga kunut termasuk cuma sunnah ab'ad. Nggak benar bacaannya, harus diganti dengan sujud sahwi. Sah sholatnya nggak masalah. Kan begitu hadirin. Makanya kalau kita nih yang begini, nanti kalau di dalam kitab apa dan sebut di antara penyebab daripada disunahkannya buat sujud sahwi, salah satunya apa? Tarkul ab'ad, meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Dua, tasawud awal, kunut subuh, kunut pada di bulan Ramadan, witir di pertengahan daripada bulan Ramadan, itu sunnah ab'ad. Kita tinggalin, orang kagak kunut, sah sholatnya, tapi bukan wajib, disunahkan kembali untuk sujud sahwi. Sekarang bukan hanya orang dikatakan nanti bukan hanya tarkul ab'ad, tapi tarkul ba'di minal ab'ad. Itu termasuk disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi orang kagak kunut sama sekali, ya harus
yang namanya sujud sawi. Orang sholat kagak pakai tasahud awal, harus yang namanya sujud sawi. Sekarang dia baca tasahud awal, dia baca kunut, tapi ada yang kurang. Apakah sujud sawi? Wajib, harus sujud sawi. Itu yang disebut dengan tarkul ba'di minal ab'ad, meninggalkan sebagian daripada sunnah-sunnah ab'ad pun harus diganti dengan sujud sahwi. Maksud gimana? Orang baca sekarang tasahud, ya, orang tasahud awal dilakuin, cuman bacanya kayak tadi at-tahiyatul mubarakatus, sempurna nggak? Ada nggak ditinggalin? Apaan? Sebagian daripada huruf tasahud. Maka orang tersebut sholat di akhirnya nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Saya tadi tasahud awal nggak ninggalin. Kenapa saya harus sujud sahwi? Meninggalkan sebagian daripada sebagian daripada sunnah ab'ad. Bukan sunnah ab'adnya doang. Sama kayak orang baca kunut. Ya, Allahumma hdina fi man hadait, kan harusnya begitu. Ada yang kurang bacaannya, ada yang kurang tasdidnya, sujud sahwi. Harusnya kayak begitu. Tapi kebanyakan kita karena memang bacanya karena baca doang, nggak tahu bener apa nggak sesuai dengan aturannya ini, ya. Wa qala fil iklid, di dalam kitab iklid dikatakan wala yaqifu waqfatal kunuti, ya. Begitu juga wala yaqifu, tidak berdiri waqfatal kunuti, pada waktu berdirinya pembacaan kunut. Li'anna qiyamahu, karena sesungguhnya berdiri pada waktu pembacaan kunut masru'un li ghairih, diperintahkan, disyariatkan untuk yang lainnya, ya. Wa yajlisu fit tasyahudil awwali, begitu juga sebagaimana duduk di dalam pelaksanaan tasyahud awal. Jadi begini jamaah, kalau kita rinciin, memang kalau kita rinciin sunnah ab'ad itu dua, kunut subuh sama kunut subuh sama duduk tasahud awal. Cuma kalau dirinciin banyak. Apaan? Pertama tasahudnya, kunutnya, artinya bacaannya, bacaan tasahud, bacaan kunutnya. Termasuk lagi sunnah ab'adnya apa? Dirinya buat baca kunut, duduknya buat tasahud awal. Itu bagian daripada tasahud, bagian daripada kunut. Maka kalau ada yang kurang salah satunya itu yang disebut dengan tarkul ba'di minal ab'ad, meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad. Itu maksudnya demikian. Di kitab apa ya? Kok jadi kitab fikih itu ada keterangan begitu. Jadi bukan yang dikatakan sunnah ab'ad itu cuman sunnah ab'adnya doang yang kita tinggalin, tapi sebagian aja yang kita tinggalin, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Li'anna julusahu, karena sesungguhnya duduknya di dalam pelaksanaan tasahud maksudun fi nafsih, itu maksud yang dituju daripada pelaksanaannya. Sama kayak orang kagak apal orang sholat kagak apal kunut, orang sholat kagak apal tasahud awal, duduk diri aja udah seakan-akan orang tersebut berdiri untuk baca kunut. Sebagaimana orang nggak apal Fatihah, orang nggak apal baca surah, orang nggak apal baca zikir, dia sekedar diri selama orang baca Fatihah. Sama seperti orang berdiri nggak apal kunut, nggak berduduk ya untuk baca daripada tasahud awal. Nah itulah kira-kira begitu aturannya. Artinya apa? Nggak ada yang kebebas orang melaksanakan itu semua kecuali ada aturan-aturan tertentunya. Wa qala wallahu alam bisawab. Nanti kita baca baru tentang ruku. Apa itu ruku? Ya, sampai sini dulu ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.